Beginilah kehidupan Saini. Kondisi bangunan yang berdinding bambu dan beratapkan jeram ini kondisinya sudah tidak kuat lagi menahan angin. Sewaktu-waktu merobohkan bangunan mereka. Rumah yang didiaminya sejak puluhan tahun lalu nyaris ambruk. Bantuan rumah tidak layak huni yang digomborkan pemerintah sama sekali tidak pernah mendekat, termasuk juga berbagai bentuk bantuan lainnya. Rumah yang berada di kawasan Sesele Barat Kubur, Kabupaten Lombok Barat ini hanya berisikan satu dapur dan kamar kecil dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Ditambah lagi dengan tibanya musim hujan menambah kerusakan penyangga rumah tersebut. Wanita 70-an tahun ini hanya mengandalkan anak perempuannya Ana yang hingga kini hanya bekerja sebagai tukang cuci pakaian tetangga. Dari ke-12 anaknya, 7 anaknya sudah meninggal dunia dan sisanya menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Namun, hingga kini sudah puluhan tahun tidak ada informasi yang jelas dari kelima anaknya. Wanita Parubaya yang berprofesi sebagai pekerja serabutan mengungkapkan bahwa dirinya sangat jarang mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Terus 350, terus 700 kurang selain duduk lah. Si sebulan apa si setahun? Oh nih, si pira tuh lain kayak itu bodoh nih. Pira nih dah mau, tahun pira? Tahun 2012. Aku tak ada ngomongin dia. Untuk menerangi kamar yang sangat sempit, hanya menggunakan lampu petromak karena tidak mempunyai biaya untuk memasang listrik dari PLN. Dirinya berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi mereka karena tidak ada harapan lain selain dari uluran tangan pemerintah dalam memberikan bantuan. Habib Asyauki, Lombok Pos. Rumah. Kalau misalnya kita tetap 5 juta berarti seperti tahun kemarin 4.000 rumah. Tapi dengan konsekuensi yang tadi. Betul. Nah, memang ada beberapa telahan staf yang masuk ke saya yang menyampaikan bahwa dengan skema yang dulu sebenarnya kalau verifikasinya bagus itu sebenarnya juga cukup baik karena itu juga menumbuhkan sifat kegotong royongan dari masyarakat. Contohnya misalnya gini, kalau di satu desa ada satu rumah diberikan 5 juta misalnya. Nah, masyarakat di sekitar juga bisa ikut membantu. Jadi ada swadaya, kemudian ada gotong royong untuk bersama-sama membenahi rumah. Berarti soal desain bagaimana memanfaatkan dana yang 5 juta itu berarti yang akan itu pilihan pertama. Yang kedua kita perbesar nominal gitu, tapi resikonya memang menurun jumlah rumah yang kita intervensi. Yang akan diintervensi. Betul. Terus yang kedua soal ekonomi untuk dari intervensi ekonomi. Kemarin kita banyak program ekonomi yang salah satu misalnya Pijar yang cukup banyak mendapatkan respon. Tapi salah satu hal juga Pijar ini sendiri ke depan kita akan melakukan hilirisasi katanya untuk bagaimana ada produk-produk olahan. Tapi kalau evaluasi kita misalnya dari program-program untuk menggenjot program ekonomi itu dari Pijar itu seperti apa sebenarnya sebelum kita menggenjot hilirisasinya ke depan? Iya, kalau ukurannya itu kuantitatif ya bagus. Ya memang kita alhamdulillah dari sisi kuantitatif kan pencapaian kita tinggi ya untuk Pijar itu ya. Secara objektif misalnya jagung. Jagung kita itu dari evaluasi Kementerian Pertanian itu peningkatan produksi kita tuh tertinggi di Indonesia. Terakhir kita pada posisi sekitar 700 ribu ton ya dari ipil kering jagung itu. Nah, kita harapkan kalau terus bagus, ya dia bisa nanti pada akhirnya sampai 1 juta ton ya, 2-3 tahun yang akan datang. Itu dari sisi produksi saja. Dari sisi produksi itu memang dampaknya terhadap penurunan kemiskinan itu menurut Pak Bob itu ya pasti besar lah. Kalau misalnya masyarakat yang semula, contoh kasus misalnya di Dompu yang kita lusa akan ulang tahun di sana, itu kan banyak lahan tidur ya di daerah Manggalewa, di beberapa kecamatan. Yang kemudian setelah ditanami jagung itu manfaat ekonominya langsung terasa oleh masyarakat. Sehingga Pak Bupati sendiri bilang kalau sudah musim panen jagung yaitu barang-barang bahan bangunan langka karena semua mau membangun memperbaiki jadi rumahnya. Bagus lah, jadi uang banyak kemudian ekonomi berputar. Jadi konkret lah Pijar. Berarti di Dompu ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kabupaten lain sebenarnya kalau mau. Untuk nasional sebenarnya Dompu itu sudah menjadi success story untuk jagung. Walaupun memang
sampai baru tahap produksi, belum tahap pengolahan. Nah, kita harapkan kan kemudian nanti ada pengolahan jagung di sana untuk pakan dan seterusnya, sehingga nilai tambah bisa dinikmati juga oleh masyarakat. Ya, berarti itu nextnya dari setelah kita produksi, dari sisi produksi saja kita sudah mampu menghasilkan benefit penurunan, berarti akan ada tadi hilirisasi untuk itu. Memang satu hal saya ingin singgung masalah jagung ini. Kemarin waktu rapat para gubernur dengan presiden, saya mengusulkan supaya coba pemerintah pusat memikirkan untuk membuat HPP bagi jagung. Oh, HPP ya. Kalau misalnya beras sudah ada. Kemudian kedelai juga baru. Nah, kita usulkan supaya jagung, karena bagaimanapun kita juga lihat bahwa di masa-masa tertentu ketika produksi itu banyak, ya bisa saja para pengusaha buat kartel kan, mereka sepakat untuk membeli dengan harga murah, ya kasihan petani kita. Itu bentuk proteksi kita terhadap. Ya, kasih batas minimal lah HPP gitu. Pemerintah intervensi kalau harga masuk di bawah itu. Gitu. Oke, itu dari sisi jagung. Kalau tadi ada sapi. Satu kritik soal sapi katanya karena yang dikasih bantuan sapi itu adalah kelompok yang sudah ada. Salah satu kritiknya itu adalah itu juga tidak menimbulkan merubah kemiskinan, karena itu kalau sudah punya kelompok dan punya sapi itu sudah tidak kategori miskin. Ini salah satu mungkin jadi bahan ini. Itu seperti apa, Pak Bu? Memang BSS itu kan basisnya adalah kelompok yang memang sudah memiliki potensi untuk berkembang. Jadi itu yang kita kasih proporsi yang paling besar ya dari program BSS. Jadi misalnya ada kelompok yang kita sudah tahu dia punya potensi, tapi karena kekurangan modal, kekurangan teknologi, pendampingan, itu perkembangannya kurang. Itu yang kita intervensi. Tapi ada juga di beberapa daerah kita membentuk kelompok-kelompok baru gitu. Kalau memang kita lihat di daerah itu ada potensi untuk berkembangnya kelompok-kelompok ternak sapi. Tapi memang selalulah di dalam program implementasi itu banyak masalah ya, dan saya bersyukur bahwa masyarakat kita kan sangat kritis ya, sehingga itu juga menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan. Yang terbaru saya dengar misalnya untuk sapi di NTB di tahun kita ini ada kerjasama BUMD dengan BUMN. Oh iya, nah, saya pikir itu bagus sekali ya. Saya pikir itu salah satu terobosan yang sangat real dari BUMN. Kenapa saya katakan sangat real? Karena memang selama ini kan mohon maaf ya, misalnya pemerintah pusat agak kesulitan mewujudkan swasembada daging. Tapi sebenarnya ada perangkat yang bisa digunakan tapi tidak digunakan selama ini, termasuk dan itu BUMN. Sekarang baru ada sentuhan ke arah sana. Saya mengapresiasi betul RNI ya. Pak RNI Ismet itu dia sudah siap untuk sudah jalan kerjasama ya untuk membeli dari PT Gerbang Emas gitu. Tinggal BUMD kita ketika kita berbicara konteks nasional, sapi NTB berarti sudah bisa menjadi pemain misalnya. Iya, jadi kan misalnya Pak Dahlan Iskan saya singgung ya, misalnya dia mengeluarkan wacana mau beli tanah di Australia misalnya. Menurut saya itu satu sisi adalah menunjukkan kegemasan beliau sebenarnya. Jadi intinya masa sih nggak ada di negara kita gitu yang bisa lahan yang bisa kita manfaatkan atau potensi untuk itu. Jadi memang harus kita manfaatkan lah. Oke, itu sapi sehingga ke depan ya kalau misalnya bukan impor lagi dari Australia tapi dari tetangganya Australia, NTB. NTB betul. Ya pemirsa Lombok Pos TV, itu sekelumit soal pijar, soal sapi tadi kita sudah berbicara. Masih berbicara soal konteks kemiskinan, soal ke depan kita akan sedang menyusun RPJMD soal apakah isu kemiskinan ini masih menjadi concern yang sama ataukah memang ada strategi-strategi yang baru yang akan diterapkan ke depan di tengah kondisi kita yang saat ini, seperti pengakuan Pak Gub tadi ada angka absolut yang demikian besar. Menurut saya, dan itu menjadi kebijakan kita, memang semua program itu harus berkontribusi untuk menurunkan kemiskinan. Di seluruh SKPD itu di dalam merumuskan program harus memastikan betul dia bisa berkontribusi berapa banyak untuk penurunan kemiskinan. Saya pikir ya itulah esensi dari kerja kita gitu. Bagaimana tingkat kemiskinan bisa dapat terus kita turunkan. Tapi yang perlu juga kita ingat bahwa kita tidak hanya bicara untuk mengangkat seseorang dari derajat kemiskinan ya. Karena kan begini, ada yang miskin, ada yang hampir miskin dan yang tidak miskin.
Yang hampir miskin ini kan bahaya. Ada satu saja gejolak sedikit saja dia langsung jatuh kepada yang miskin. Itu sebabnya kita ambil langkah juga misalnya wirausaha untuk memastikan bahwa dia punya kemandirian, punya yang sumber hampir miskin ekonomi. ini bisa terangkat, tidak lagi Betul. menjadi hampir Kalaupun miskin. dia keluar dari kemiskinan, dia bukannya ke hampir miskin, tapi betul-betul keluar dari kemiskinan. kubangan kemiskinan. Betul. Kemiskinan itu soal tadi di hal-hal ada baru kebijakan yang bisa lebih progresif untuk sektor itu. Iya, termasuk misalnya hilirisasi yang kita Hilirisasi. mulai gagas. Itu sebenarnya kan konsepnya bagaimana memahamkan dan mengajak masyarakat kita untuk memanfaatkan produk mereka dengan nilai tambah yang lebih baik. Saya pikir kalau itu berhasil akan berkontribusi cukup baik PP Pijar yang kita dengar itu mungkin termasuk salah satu itu. Mungkin itu gagasan kecilnya. Gagasan kecilnya. Tapi tetap saja ya, Pak Acip, itu hilirisasi itu bukan artinya pemerintah yang rame-rame bangun pabrik. Tidak seperti itu. Kita fasilitator. Mungkin menggagas di awal kecil, tapi kemudian kita memfasilitasi supaya terbentuk. Kita mengajak dunia usaha untuk masuk. Nah, saya pikir sangat visible ya untuk di NTB ini. Kalau misalnya di rumput laut misalnya kan produk kita kan sebenarnya sudah menjadi untuk olahan itu sudah ini, tapi mungkin dicontoh oleh komunitas-komunitas lain kayak jagung tadi, sapi kayak apa untuk ada branding kayak rumput laut yang salah satu perusahaan sudah sangat dikenal. Ada upaya memang kita untuk mendorong ke arah sana. Iya, jadi sebenarnya salah satu tugas yang kita berikan kepada BUMD kita itu adalah menciptakan produk-produk turunan dari sapi itu. Di branding dengan branding yang baik kan selama ini sudah banyak masyarakat. Contoh sederhana misalnya kerupuk kulit tapi di branding dengan branding yang baik yang membuat dia kemudian mencapai standar tertentu dan bisa masuk ke retail yang modern dan bisa berkembang. Banyak turunan dari sapi itu, dari jagung juga yang kita akan inisiasi dari melalui BUMD kita. Ya. Oke. Ya, pemirsa Lombok Pos TV itu paparan singkat soal kondisi bagaimana ada angka kemiskinan kita yang masih besar, tapi ternyata upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi itu ternyata juga besar. Ya, di studio selain kita hadirkan Pak Gubernur, ada juga tamu kita yang banyak. Ada Ketua PONI NTB Bapak Haji MNS Kasdiono, ada juga Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, ada juga dari Patiro NTB Cati, ada juga dari kalangan teman-teman CSO dan budayawan yang juga akan ikut berbincang di sini potret 55 tahun NTB. Seperti apa? Kita akan istirahat sejenak setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Lombok Pos TV, kembali lagi masih bersama tamu spesial kita Bapak Gubernur NTB. Kita masih berbicara soal HUT NTB yang ke
tentunya ada banyak keluhan tentu dari pemirsa Lombok ini. Itu juga banyak soal apresiasi. Pak Gub, salah satu yang cukup berhasil juga di 55 tahun NTB dan sektor pariwisata. Kemarin-kemarin ini ada beberapa flight internasional yang bertambah. Itu seperti apa potret kita sebenarnya untuk lebih kita perdalam lagi soal pariwisata ini? Apakah sudah berhasil, ya udah kita urus yang lain, atau memang masih tetap ingin di ini? Menurut saya pariwisata kita belum bisa dikatakan betul-betul berhasil. Masih banyak terus terang kekurangan-kekurangan di NTB ya. Khususnya dari sisi kemampuan kita untuk menyediakan ya pariwisata yang betul-betul yang betul ramah kepada para wisatawan. Ada masih banyak sekali terus terang keluhan-keluhan yang sampai kepada saya terkait dengan titik-titik tempat kumpulnya para wisatawan yang sangat tidak nyaman. Misalnya kalau kita bicara tentang 3 gili kita yang mengkontribusikan lebih dari 400.000 wisatawan satu tahun, itu penyeberangannya namanya Bangsal. Dan itu masih jauh dari yang optimal ya, dan itu kita ingin tata. Demikian pula titik-titik di mana banyak menjadi interest dari para turis ya, baik itu titik transportasi maupun yang paling utama destinasinya. Kita harus benahi semua itu. Iya, berarti kalau yang paling prioritas berarti dari 55 tahun NTB itu adalah soal pembenahan destinasi, berarti tidak lagi promosi. Iya, menurut saya promosi kita ini kan ya mohon maaf ya, promosi itu bisa menjadi pisau bermata dua. Iya. Di satu sisi kalau kita sudah menyiapkan diri dengan baik, maka promosi itu akan sangat efektif. Iya. Di sisi lain kalau kita tidak siap dengan baik, ya promosi itu bisa kontraproduktif. Karena kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita ternyata jual. Orang datang tidak seindah yang dia bayangkan, dan itu betul-betul celaka itu dalam dunia pariwisata kalau seperti kita itu. sudah ajak orang ayo ke sini rame-rame, ternyata datang ke sini kecewa. Justru itu yang sangat yang saya dengar dari Pemprov NTB sekarang sudah justru membantu kabupaten kota untuk melakukan pembenahan destinasi. Iya, jadi sebenarnya kalau di PP 38 itu destinasi itu tanggung jawab kabupaten. Tapi sudahlah, menurut saya tidak usahlah kita terlalu berkeras dalam hal ini. Kita tetap punya tanggung jawab, kewajiban untuk membantu kabupaten kota. Nah, itu sebabnya kita bantu KLU, kita bantu Mataram, kita bantu Dompu, kita bantu semua kabupaten kota yang punya destinasi yang prospektif ya, untuk ditata destinasi itu khususnya untuk pemenuhan fasilitas umum. Jadi kan tidak masuk akal misalnya di destinasi tertentu kita tidak punya toilet yang baik, kemudian itulah kebersihannya juga tidak bisa kita jaga. Hal-hal yang seperti itu penting sekali. Berarti secara lama 5 tahun dengan sukses visit Lombok Sumbawa, salah satu evaluasi yang paling segera kita lakukan penataan destinasi kita. Betul. Pemprov walaupun bukan kewajibannya di dalam undang-undang, tetap memberikan support dana. Betul. Ya, luar biasa komitmen gubernur terhadap untuk membenahi pariwisata pemirsa Lombok Pos TV. Ya, kita akan menyapa juga ada beberapa panelis, ada beberapa tokoh masyarakat kita yang ada di studio, yang selanjutnya akan dipandu oleh Lalu Muhammad. Silakan Bung untuk dipandu selanjutnya dengan beberapa tamu kita yang ada di studio. Mungkin pelayanan publik juga. Dan di studio 2 kami juga saya di sini juga tidak kalah materi yang telah kami siapkan untuk pemirsa khususnya Lombok Pos TV. Tapi terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusi tentang seperti apa 55 tahun NTB saat ini, saya perkenalkan dulu para narasumber kami yang sudah ada di sini. Yang pertama itu adalah Pak Bersama
saya pada Pelangi Nusa, kali ini saya akan mengajak Anda menonton kejuaraan panjat tebing tingkat nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum. Halo, selamat malam Soccermania. Nah, sekali saya Ayu Apriani bisa kembali menemani Anda dalam Nusa hari ini. Assalamualaikum pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Info Lombok Pos. Dan kami akan terus memberikan sejumlah informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Info Lombok Pos bersama saya Awan Sapugara. Sejumlah informasi penting dan menarik berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut Info Lombok Pos selengkapnya. Patroli ini dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol M. Iriawan, berserta dalam rombongan Danrem 162, Komandan Pangkalan Lunasan Laut dan juga Komandan Pangkalan Udara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Saya Beni Pertama. Sampai jumpa. Bagaimana langkah pemerintah kota dalam mengintervensi keseharian kita dalam hal sampah? Sudah berapa besar dari kawasan mampu mengolah berapa persen sampah? Gerakan apa sih yang sebenarnya yang pernah dibangun oleh Kota Mataram? Ada tidak sebuah gerakan yang bersama itu atau memang itu tidak pernah dilakukan? Terjatuh, ku genggam tanganmu, bantumu berdiri. Terbayang selalu ketika kau rapuh, ku datang dengan lulu hanya untuk bantumu berdiri lagi. Begitu juga dengan esok hari. Kau pun pergi, sasa semua tak berarti. Kau pun hilang tanpa kata perpisahan. Yang ku lakukan, yang ku korbankan, semua ini untukmu.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Redaksi. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan teknis. Dan kembali saya perkenalkan untuk Anda para narasumber yang telah hadir di studio kami, di studio 2. Kalau di studio 1 sudah ada Pak Gubernur, di studio 2 seperti yang saya sampaikan tadi tidak kalah menariknya para narasumber yang telah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Pak Kasdiono, Ketua KONI NTB. Tetap semangat Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, salam olahraga. Salam olahraga juga Pak ya. Baik, kemudian narasumber yang kedua kami adalah Pak Adhar Hakim. Beliau adalah Ketua Perwakilan Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB. Baru-baru kemarin telah merilis hasil catatan untuk para SKPD khususnya di Kota Mataram. Saya yakin sekarang masih ada catatan-catatan yang akan disampaikan seperti itu Pak? Masih ya Pak. Kemudian yang ketiga Pak Salman Faris. Beliau adalah salah satu budayawan di NTB. Benar Pak? Seperti itu? Oke. Dalam mainstream saya, dalam pikiran saya, kadangkala budayawan itu cenderung nyentrik. Tapi yang ini sepertinya lebih sopan Pak ya? Oh ya. Baik Pak. Kemudian yang keempat adalah Pak Suhaimi. Mohon maaf Pak Suhaimi, benar Pak ya? Beliau adalah JMS Lombok Barat. Oke, kemudian yang terakhir adalah Pak Hendriyadi sebagai koordinator Patiro. Baik Pak. Baik, untuk membahas tentang 55 tahun NTB ke depan, saya yakin bapak-bapak yang sudah ada yang hadir di studio kami, di studio ini 2 ini telah menyiapkan beberapa catatan-catatan penting yang masih menjadi, kalau kemudian kita tidak bisa bilang PR, tetapi masih perlu untuk dibenahi seperti itu Pak. Saya ingin memulai dengan yang pertama Pak Kasdiono. Kemarin kita berhasil Pak melampaui target yang disampaikan yang diberikan oleh Pak Gubernur untuk meraih 10 medali. Tapi pada akhirnya kemudian kita berhasil mencapai sampai 11 medali seperti itu Pak. Itu prestasi. Tapi saya yakin dari KONI ada catatan yang harus menjadi pertimbangan sehingga kedepannya prestasi itu bisa ditingkatkan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira yang harus saya sampaikan bahwa dalam konteks 55 tahun NTB ini, alhamdulillah dunia olahraga dapat memberikan prestasi yang terbaik bagi negeri ini. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa masih banyak catatan-catatan yang harus kita benahi di dalam konteks pembinaan untuk lebih baik. Saya melihat ke depan bahwa atlet-atlet kita ini perlu kita memberikan perhatian yang lebih serius, melakukan pembinaan. Saya mencoba untuk PR ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KONI, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga dalam konteks wilayah kesatuan Nusa Tenggara Barat ini. Apa sejauh ini memang KONI melihat bahwa PR ini atau kemudian tugas yang dibebankan ini selamanya selalu dibebankan ke KONI Pak? Sejauh ini? Sebelum tahun 2009, sebelum saya mengambil alih dan sebelum target itu diberikan, saya melihat bahwa pembinaan itu berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada suatu hubungan yang sinergi yang baik antara provinsi dengan kabupaten kota di dalam konteks pembinaan olahraga. Nah, mulai tahun 2009 pada saat target itu diberikan, maka saya melihat bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab KONI provinsi saja, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja, tetapi bagaimana kita perlu merangkul pemerintah kabupaten kota dan KONI kabupaten kota. Karena bagaimanapun atlet itu adalah milik pencap-pencap yang notabene pencap itu berada di bawah pemerintah kabupaten kota. Untuk itu saya melakukan roadshow ke seluruh kabupaten kota. Kalau saja setiap kabupaten kota itu kita berikan tanggung jawab moral minimal menyumbangkan 1 medali emas pada PON 18 2012, maka selesai target ini. Dan ternyata apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten kota, KONI kabupaten kota di dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membina atlet kita. Dan akhirnya alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, dukungan masyarakat Nusa Tenggara Barat seluruhnya dengan seluruh elemen masyarakat, kita berhasil melampaui target yang ditetapkan. Oke, informasinya ada target baru yang ditetapkan oleh Gubernur untuk kedepannya. Berapa targetnya Pak? Betul, pada saat pelantikan kemarin, target pemerintah provinsi melalui Gubernur terpilih waktu itu Pak Dr. Baik Mazi 15 medali emas. Dan seperti biasalah pada tahun 2009 pun orang mengatakan itu sebagai mimpi. Optimismenya Pak?
dalam dunia olahraga sebelum pertandingan itu selesai, optimis itu tetap. Oke, luar biasa. Berarti ini catatan juga untuk masyarakat bahwa kedepannya KONI siap untuk mencapai target kembali setelah sebelumnya 10 medali. Oke. Boleh. Untuk NTB tahun lalu kan 10 medali. NTB boleh dilihat dari segi-segi hal yang negatif, tapi di dunia olahraga kita melihat bahwa dunia olahraga mampu menunjukkan prestasi dalam rangka mengangkat marwah negeri. Oke, baik. Kita tahan dulu, kita bicara untuk masalah tentang olahraga. Saya ingin berpindah ke Pak Adhar. Kemarin seperti yang saya sampaikan tadi telah merilis catatan atau kemudian rapor bahasa teman-teman di media untuk beberapa SKPD di NTB. Apa yang paling penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan rapor itu, Pak? Saya kira begini, konfirmasi paling akurat untuk menilai apakah pemerintahan itu berjalan dengan benar atau tidak adalah salah satunya yang paling adalah apakah pelayanan publik kepada masyarakat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Maksudnya begini, kita boleh membangun sendiri jembatan, gedung, segala macam kalau konfirmasinya pelayanan publik tidak dilaksanakan dengan bagus itu percuma. Lalu konstitusi juga menjelaskan dalam hal yang sangat rigid bahwa pemerintah ini menuju apa? Untuk pelayanan masyarakat. Oleh sebab itulah saya kira isu pelayanan publik itu sudah harus menjadi isu yang strategis di tata kelola pemerintahan yang benar. Isu tata kelola pemerintahan. Untuk melaksanakan itu tentu saja Ombudsman Indonesia sebagai lembaga negara harus melakukan proses pengawasan, proses pemantauan, dan juga yang penting adalah proses pencegahan agar perbuatan-perbuatan organisasi tidak terjadi. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Ya, mengawasi dengan ketat. Salah satunya adalah untuk mengukur terus tingkat-tingkat perbaikan pola pelayanannya. Salah satu cara mengukurnya adalah mengukur tingkat kepatuhan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Oke, baik Pak. Kemarin ada beberapa pejabat pemerintah ketika setelah melihat hasil rilis dari penilaian Ombudsman, itu kemudian mengeluarkan beberapa statement yang mereka anggap bahwa apa sih kewenangan Ombudsman untuk menilai dari apa namanya itu kinerja dari SKPD yang ada di pemerintah Kota Mataram. Catatan Anda untuk mereka, Pak, atau jawaban mungkin? Saya melihat itu aja. Setiap orang yang diawasi biasanya resisten ya. Tidak ada orang yang diawasi itu happy. Itu wajar saja. Sebetulnya saya tidak melihat konteks itu berdasarkan biasa saja. Yang resisten kan cuma di satu tempat ya. Tempat lainnya dengan sportif kemudian melihat itu dengan bagus. Kan saya melakukan penelitian mungkin di dua tempat. Kota Mataram, Provinsi NTB. Provinsi NTB begitu membaca baik Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur melihat itu suatu yang sangat masuk akal. Oke, berarti itu ada dukungan dari Gubernur langsung ya untuk penilaian tersebut? Ya, saya harus melihat itu sebagai sesuatu yang saya simpatik ya. Artinya upaya perbaikan itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Kritik itu harus dibaca sebagai sesuatu yang dalam konteks demokrasi itu ada. Oke, dalam pikiran saya kemudian muncul seperti ini, Pak. Apa yang menjadi parameter dari Ombudsman sendiri untuk menilai pelayanan atau kemudian tingkat kepatuhan SKPD tersebut? Ya, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 21 itu ada minimal ada 14 komponen pelayanan publik harus dimiliki oleh setiap institusi lembaga yang melakukan pelayanan publik. Itu alat ukurnya. Itu pertama, sehingga kami membuat sebuah elemen ukur untuk menilai itu salah satunya adalah sekurang-kurangnya 14 elemen itu. Tapi dalam alat ukur kami hanya memasukkan 11 elemen. Ada lagi Pak? Catatan selain itu untuk pelayanan. Dari situlah kita melihat apakah pemerintah daerah ini patuh melaksanakannya. Bagaimana bisa kita katakan dia patuh jika misalnya terhadap institusi yang melakukan pelayanan misalnya di Dukcapil, dia harus mencantumkan berapa tarif itu. Kalau orang ngurus KTP berapa lama, kartu keluarga berapa lama. Tapi institusi yang ada pelayanan itu tidak mencantumkannya, ya. Saya kira itu persoalan besar. Oke, baik Pak Adhar. Baik. Itu baru satu yang mendasari Pak. Kemudian ada catatan-catatan lain, namun kita harus break sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Sorotan Redaksi karena kami akan kembali sesaat lagi. Sudah ada.
kita punya 6 segmen. Oh, siap. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Redaksi, masih dengan para narasumber yang luar biasa yang telah hadir di studio kami. Namun sebelum kita melanjutkan kembali terkait dengan beberapa poin-poin yang digunakan oleh Ombudsman untuk menilai beberapa SKPD tadi, ada baiknya, jadi biar tidak ngambang, semua diskusi kita atau kemudian semua paparan yang disampaikan oleh narasumber kami tadi ditanggapi terlebih dahulu oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke Bung Ikroman, silakan. Ya, pemirsa Lombok TV, terima kasih Bung Gad. Ya, masih bersama Gubernur NTB. Ya, Pak Gub, tadi ada paparan dari Ketua KONI soal prestasi olahraga kita yang sudah sangat luar biasa. Dulu kita target 10 dapat 11, nanti dapat 15. Apakah tetap supporting Pemprov ke depan juga akan sekuat dulu misalnya, atau sudah puas dengan yang sekarang? Ya, jadi harus lebih kuat lagi, harus lebih kita support lagi, karena memang olahraga ini nyatanya anak-anak kita kan banyak yang berbakat gitu. Jadi memang kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa bakat anak-anak kita itu tersalurkan sehingga melahirkan prestasi yang membanggakan. Saya ingat bahwa 3-4 hari yang lalu saya juga melepas ada 6 atlet kita untuk atletik gitu yang memperkuat skuad Indonesia di SEA Games, dan kita harapkan bisa sukses semua. Ridwan, Fadlin, kemudian ada Safatur Rahman, ada Adrian, ada Darman, ada Dirman, ada beberapa lah. Ya, berarti mudah-mudahan ke depan tetap kita akan support. Tidak hanya 11 emas yang kita dapat, tapi target yang 15 ini bisa tercapai. Saya optimis insya Allah bisa tercapai. Mudah-mudahan bahkan bisa terlampaui. Apalagi sama ketua KONI-nya masih tetap sama formasinya. Ya, mudah-mudahan. Tapi yang paling penting sistem sudah ada, pembinaan terus berjalan. Supporting kita juga sudah kuat dari Pemprov. Betul. Berarti tinggal KONI beserta seluruh Pemprov cabur-cabur ini untuk bekerja segiatnya berarti. Betul. Ya, itu satu sisi mengenai olahraga. Terus yang kedua, ya kemarin sempat ramai Pak Gub soal raport merahnya Ombudsman terhadap pelayanan publik kita. Ya, saya rasa itulah potret 55 tahun NTB kita, dan kemarin kita juga dengarkan ada sedikit kegerahan mungkin dari Pak Gub terhadap realisasi anggaran. Ini gimana sebenarnya penguatan birokrasi kita ke depan dengan seperti ini? Jangan sampai target-target yang kita bicarakan tadi ke depan dengan birokrasi melempem itu justru nggak jalan. Pertama, saya mengapresiasi Ombudsman, dan memang ya seperti itu potretnya, tidak perlu diperdebatkan lah. Kalau memang ada SKPD kita belum memenuhi parameter-parameter 14 komponen pelayanan publik yang baik, keterbukaan informasi, ya tinggal dipenuhi saja. Dan menurut saya itu harus ditindaklanjuti. Saya juga sudah instruksikan Sekda, dan Pak Sekda juga memberikan batas waktu sampai 15 Januari untuk menata ini semua sehingga bisa lebih baik. Kemudian realisasi anggaran juga saya merasa bahwa tidak boleh dibiarkan ya anggapan bahwa proyek terlambat itu biasa. Itu tidak biasa, kan uangnya ada.
kita bisa memprediksi sekian lama. Kenapa kok terus terlambat? Gitu. Berarti ada yang salah kan? Nah kemarin saya ingatkan bahwa ketika APBD sudah diketok, segeralah lakukan proses untuk memulai pekerjaan itu. Dan instrumen kita juga untuk mengeksekusi itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada semua. Apa yang kurang? Saya pikir tidak ada tempatnya lagi untuk kita bermalas-malasan lah sekarang. Kerja dengan baik lah. Gitu. Ya, atau mungkin karena masih belum apa ya namanya, sehingga SKPD ini kan bukan hal baru, maksudnya selalu menjadi penyakit setiap tahun yang kemudian berulang. Di pelayanan publik ini juga demikian, bukan penyakit yang baru ditemukan, tapi potret yang lama dari media juga sudah banyak. Kemarin ada regulasi baru yang soal pelayanan publik. Iya, saya sudah tanda tangan pergubnya juga. Oh, sudah pergubnya. Berarti tinggal itu yang dilaksanakan berarti untuk membenahi itu harus dilaksanakan. Ada mungkin konsekuensi misalnya dari tentu. terhadap ini, maksudnya jangan sampai ada pelanggaran lagi dari SKPD dibiarkan atau terlalu banyak pembiaran. Sehingga menurut saya Pergub pelayanan publik itu salah satu instrumen penting kita untuk menilai SKPD, dan saya sebagai pimpinan ya kewajiban saya untuk terus-menerus mengevaluasi. Kalau tidak terjadi perbaikan, ada pengabaian apalagi, ya saya tentu akan menindak ya sesuai dengan derajat pengabaian itu. Tapi saya harapkan tidak terjadi lah. Ya, mudah-mudahan potret ombudsman nanti dengan penilaian yang dilakukan misalnya Lombok TV, raport dari Pemprov NTB, dan itu juga Pemda yang ada di NTB tidak lagi banyak yang merah, banyak yang memberikan pelayanan yang buruk. Ya, satu lagi Pak Gub, soal agenda ini kan sangat terkait juga dengan agenda reformasi birokrasi yang ada di Pemda. Itu seperti apa desain ke depan? Juga ada pembenahan pelayanan publik. Ada hal-hal apa lagi yang akan dibenahi untuk ke depannya? Saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa pertama ya, inisiatif apapun yang datang dari pusat terkait dengan reformasi birokrasi, baik dari Kemenpan RB ataupun dari institusi lain, harus kita respon dengan cepat. Rencana aksi daerah untuk pemberantasan korupsi kan kita sudah punya. Kemudian kita juga sudah ikut termasuk menginisiasi wilayah bebas korupsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada teman-teman juga untuk mencari beberapa terobosan yang lebih maju daripada apa yang ada di pusat begitu. Apa sih yang bisa kita laksanakan di NTB ini yang sifatnya lebih progresif di dalam kaitan reformasi birokrasi. Tidak cukup dengan apa yang sudah ada di pusat, tapi kita perlu lebih cepat, lebih banyak hal kita lakukan untuk lebih baik. Itu sebabnya dulu kita kan sejak 2008 itu menggagas fakta integritas, itu maksudnya. Ya. Jadi saya di diktum itu kan jelas ya, kalau memang sudah melakukan hal-hal yang disebut dalam fakta integritas itu dia harus mundur dengan sendirinya. Tidak perlu dimundurkan oleh gubernur. Betul. Jadi itu bagian-bagian yang yang kita lebih progresif dibandingkan lain. Termasuk juga untuk mendeklar atau mengumumkan, menyampaikan tentang LHKPN. Ya, LHKPN, dan itu menurut saya harus dilakukan oleh setiap pejabat publik. Oke, terakhir Pak Gub, soal reformasi, soal birokrasi ini. Apa Pak Gubernur secara sebagai gubernur merasa ini enggak dengan kinerja pemerintah, dengan birokrasi yang ada, dengan target-target yang sudah ada ini masih memuaskan, atau kita bisa kasih skor dari angka 1 sampai 10? Belum, menurut saya masih di posisi 6. Masih di posisi 6. Masih di posisi 6. Kalau kita mau kasih skor ya masih di posisi 6 lah. Bukan berarti bahwa para birokrat kita di NTB ini tidak punya keinginan, tapi kan ini masalah kultur ya. Jadi kultur ini kan juga perubahannya tidak bisa serta-merta. Jadi kalau ditanya scoring ya dari 1 sampai 10 di posisi 6, tapi saya optimis bisa naik ke 7, 8 dan seterusnya. Ya, oke. Pemirsa Lombok TV, itu soal birokrasi yang tentunya ke depan ada optimisme ke depan walaupun ada banyak kurang. Ya, saya kembalikan ke Lalu Muhammad. Di sana juga ada Hendriadi Jamal juga yang saya rasa
perlu memaparkan soal potret keterbukaan informasi di NTB di 55 tahun. Silakan Bung San. Baik, terima kasih Bung Nasib. Tapi untuk Hendradi Jamal, saya akan simpan dulu karena saya harus menuntaskan dulu jawaban dari Kepala Perwakilan Ombudsman NTB terkait dengan kriteria yang digunakan untuk menilai beberapa SKPD sehingga ada yang mendapat rapot merah dan ada juga ternyata 3 SKPD yang tingkat kepatuhannya cukup baik sehingga dapat rapot hijau seperti itu Pak ya. Baik, silakan dilanjutkan lagi Bang Adhar terkait penilaian tersebut. Saya mau klarifikasi dulu ya. Sebenarnya itu bukan kalimat itu bukan esensinya bukan rapor ya. Itu zona. Zona. Oke. Penilaian ini yang kami nilai supaya kita kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 ya. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kami nilai itu kepatuhan. Jadi kalau kepatuhan yang antara nilai 0 sampai 50 itu zona kepatuhannya rendah, ya. Kemudian yang 51 sampai 80 zona kepatuhannya sedang, dan kalau nilainya 81 sampai 100 itu masuk zona yang patuh gitu lah. Yang kita nilai itu kepatuhan gitu. Kami belum masuk pada nilai apakah itu masuk pada nilai kepuasan, tingkat kepuasan publik kepada pelayanan publik. Jadi belum masuk seperti itu sehingga. Tapi akan ada penilaian seperti itu nantinya? Iya, itu ada. Tapi kami untuk sementara ini kami nilai dulu apakah bayangkan usia Undang-Undang 25 itu kan 4 tahun ya, karena dia diundangkan itu tahun 2009 ya. Usia 4 tahun tetapi belum dilaksanakan sama sekali, itu suatu persoalan saya kira. Sehingga kami start dari situ. Sehingga jadi itu esensinya sebenarnya gitu lah. Jadi tingkat kepatuhan. Zona merah kalau harus kami warnakan itu memang untuk memperingati saja gitu. Baik, terima kasih Bang Adhar. Berarti yang dinilai adalah tingkat kepatuhan SKPD tersebut untuk masalah tentang apakah SKPD terkait sudah memenuhi dari kepuasan publik. Berarti belum ya. Oke, baik. Kepatuhan kepada Undang-Undang 25 itu. Saya harus berpindah ke narasumber selanjutnya yaitu Pak Salman Faris, budayawan NTB. Tadi sempat saya sentil Bang. Kadangkala budayawan tampilannya nyentrik, yang ini kayaknya lebih sopan. Saya ingin melihat pendapat Anda, seperti apa 55 tahun NTB dari kacamata seorang budayawan. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini berulang kali saya ingin katakan wajib kita memberikan apresiasi kepada pemerintah NTB yang telah memasukkan unsur berbudaya ke dalam visi pembangunan NTB 5 tahun ke depan. Terkait dengan hal ini penting kita buat catatan-catatan agar kita tidak terjebak kepada kesalahan pemahaman kita tentang berbudaya itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, catatan mendasar saya, hampir semua kita memahami kebudayaan itu hanya sebatas kesenian, adat istiadat, pakaian adat, ya, dan sebagainya yang sejenis dengan itu. Seharusnya seperti apa? Padahal kebudayaan ini adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Anda melahirkan seorang anak atau proses kelahiran itu juga bagian dari kebudayaan. Sampai proses pemakaman itu adalah bagian dari kebudayaan. Artinya apa? Kebudayaan itu berbicara tentang manusia. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengukur indikator majunya sebuah daerah itu, berbudayanya sebuah daerah itu hanya dari pesta kesenian yang banyak, ini adalah kekeliruan pemahaman. Karena begitu kita masuk misalnya ke birokrasi, kita akan berhadapan dengan budaya keterbukaan, misalnya seperti yang disampaikan oleh Bung Adhar Hakim tadi itu. Kita tidak akan pernah memasukkan unsur kejujuran dan keterbukaan itu pada diri kita ketika kita hanya memahami kebudayaan itu adalah kesenian. Oke, Bung Salman, itu preambulnya. Intinya saya ingin melihat Anda seperti apa perhatian dari pemerintah provinsi di 55 tahun ini, budaya ditempatkan seperti apa oleh pemerintah provinsi? Yang pasti kalau kita berbicara budaya ditempatkan seperti apa oleh pemerintah sejak zaman dahulu itu pasti itu oposisi biner. Budaya selalu dijadikan sebagai anak tiri dari misalnya, mohon maaf, Mas Kasdiono, olahraga, pendidikan dan seterusnya. Budaya seperti anak tirikan. Ya, dianak tirikan. Padahal Anda berolahraga itu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu melahirkan sebuah produk bernama peradaban. Ya, NTB bisa melahirkan, memperoleh 11 emas
itu merupakan peradaban yang dihasilkan oleh kebudayaan. Kebudayaan siapa? Kebudayaan NTB. Bentuknya seperti apa gitu. Ya misalnya saya pernah diskusi sama Mas Kesdono, ada distinctive identity yang kita lakukan dalam pembinaan atlet misalnya, itu adalah merupakan cerminan lain dari kebudayaan yang melahirkan peradaban 11 emas tadi itu. Oke. Nah oleh karena itu, Bung Salman, ya, saya ingin menanyakan kembali, artinya harus seperti apa sih sebenarnya pemerintah provinsi dalam mengembangkan budaya di NTB? Tapi saya ingin Anda menahan dulu jawabannya karena pemirsa kita harus istirahat sejenak. Sesaat lagi kita kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Redaksi, masih dengan narasumber kami. Dan saya ingin melanjutkan kembali Bang Farisi, Bang Salman ya, terkait dengan catatan apa saja yang harus dilakukan pemerintah provinsi. Mumpung saat ini nih Pak Gubernur langsung sudah ada di Studio 1 untuk mendengarkan supaya ke depannya ada progres yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan budaya di NTB. Catatannya. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, tugas terberat dari pemerintah NTB sekarang terkait dengan berbudaya adalah mendidik masyarakat untuk memahami kebudayaan itu secara komprehensif. Karena kalau tidak, nanti ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah NTB. Misalnya ketika masyarakat tidak begitu komprehensif memahami kebudayaan dan dalam 5 tahun ke depan kurang peristiwa kesenian, budayawan tidak merasa diindahkan dan seterusnya, akan terjadi protes. Nah, padahal protes ini terjadi disebabkan oleh pemahaman mereka yang rendah tentang kebudayaan itu. Nah, oleh karena itu catatan saya begini. Apabila kita berbicara dari sudut pandang politik kebudayaan dan strategi kebudayaan yang ideal, 55 tahun Nusa Tenggara Barat ini adalah kita telah mundur dalam konteks kebudayaan. Indikatornya apa? Misalnya entitas NTB yang terdiri dari sub etnis Mbojo, Samawa dan Sasak ini, orang mengaku saya Mbojo, tetapi kembojoannya itu tidak kita lihat secara distintif gitu. Nah, begitu juga dengan Samawa, begitu juga dengan Sasak. Nah, oleh karena itu kebudayaan juga berbicara tentang karakter. Berbicara tentang karakter, kebudayaan memiliki linkit dengan pendidikan. Bahkan seorang atlet pun harus memiliki karakter. Berarti intinya bahwa masyarakat hari ini ternyata tidak memahami budaya secara komprehensif. Secara komprehensif. Baik, gitu. Kita ingin mendengar jawaban dari Gubernur seperti apa sebenarnya kondisi budaya kita saat ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar apa yang diharapkan oleh budayawan masyarakat bisa memahami budaya secara komprehensif. Baik, Bung Nasib Ikroman, saya kembalikan ke Anda untuk menjawab pertanyaan dari salah satu budayawan kita. Ya, pemirsa Lupa Posisi, Bung Zat, terima kasih. Ya, kembali sama Pak Gubernur tadi soal kita masih bicara budaya. Kalau nggak salah, ntar malam ini ada malam
apresiasi museum. Iya. Juga terkait dengan ini Bulan Citra Budaya. Ini divisi misi gubernur ini ada kata budaya. Sebenarnya kalau Pak Gubernur sendiri men-stressing atas itu seperti apa? Menurut saya banyak sisi dari kata berbudaya. Pertama ya tentu kita bicara tentang penghayatan nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Dan menurut saya kalau kita bicara tentang NTB yang berbudaya ya harus mulai masuk melalui lembaga-lembaga pendidikan. Jadi saya punya gambaran bahwa ke depan ini di dalam lembaga-lembaga pendidikan kita itu harus lebih banyak pertama atribut-atribut budaya kita, dan yang kedua juga substansi tentang budaya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, institusi budaya yang ada di masyarakat. Kan setiap etnis yang ada di NTB ini juga punya institusi ya, punya masyarakat, punya kelompok adat gitu. Nah, itu juga kita fasilitasi. Maksudnya bukan untuk institusinya itu, tetapi supaya mereka punya ruang untuk bisa mengeksplorasi nilai adat masing-masing dan diintegrasikan dengan pembangunan NTB. Ya, berarti cerminan selama ini ada anggapan soal misalnya Orde Baru, misalnya ada program pemerintah jauh dari akar budaya itu tidak ada lagi misalnya ke depan. Terus yang ketiga juga kebanggaan budaya kita. Misalnya ya katakanlah bangunan-bangunan yang memiliki nilai budaya yang tinggi, itu harus dilestarikan. Bukan untuk romantisme masa lalu, tetapi kan semua bangunan itu punya filosofi. Dan menurut saya daerah yang maju adalah daerah yang mampu menghargai filosofi dari tempat-tempat yang baik itu. Keraton di Sumbawa, keraton di Bima, desa-desa adat kita. Saya kok yakin betul ya sebenarnya desa adat itu bisa jauh lebih banyak dibanding yang kita kenal sekarang gitu. Ada beberapa tempat yang bisa direvitalisasi menjadi desa adat ya, selain Sade dan kemudian Segenter ya yang ada di Segenter ya yang di Lombok Utara. Di Lombok Timur itu kan ada dusun Limbungan ya, dan beberapa tempat betul. Kemudian di Bima itu ada Sambori. Ada beberapa tempat lah yang memang harus menjadi tujuan dari anak-anak kita juga. Mereka tahu bahwa di situ berkembang nilai-nilai yang baik yang dari situ mereka bisa belajar. Kemudian juga ya tentu kalau kita sebut berbudaya, misalnya bicara tentang pariwisata ya, pariwisata juga tentu aspek budaya juga harus menonjol di situ. Dan menurut saya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari budaya kita untuk hidup kita sekarang dan ya, sehingga divisi misi gubernur itu juga ada tambahan soal konteks budaya itu ya. Pemirsa Lombok Pos TV, sudah banyak hal kita diskusikan soal dari budaya dan masih panjang diskusi kita pada hari ini. Masih ada beberapa narasumber kita yang akan memberikan potret mengenai 55 tahun NTB. Ya Pak Gub, terakhir apa harapan ke depan khususnya di 55 tahun ini? Apa atau enggak apa yang akan kita bisa mulai melanjutkan untuk kita lebih cepat, lebih untuk membangun NTB? Iya, menurut saya harus lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi. Karena bukan hanya NTB yang bergerak ke depan, tapi semua juga bergerak ke depan. Sehingga ya kita harus berkompetisi dengan daerah lain. Tidak ada kata lain ya, sumber daya manusia kita harus tingkatkan kualitasnya. Seluruh aspek pembangunan kita bersama-sama kita bangun. Dan saya ajak masyarakat NTB untuk ayo kita betul-betul terlibat dalam pembangunan di NTB ini. Tidak hanya mengandalkan pemerintah dan masyarakat Betul. Saya pikir kemandirian masyarakat di NTB yang sudah ada selama ini itu harus terjaga juga, tidak boleh dikooptasi semuanya oleh pemerintah. Semua harus berkembang, masyarakat berkembang, kemudian kelompok-kelompok yang ada juga berkembang dan pemerintah itu memfasilitasi. Jadi saya optimis, insya Allah ada pencapaian-pencapaian, banyak kekurangan-kekurangan, ayo sama-sama kita perbaiki. Ya, oke. Terima kasih Pak Gub. Ya, pemirsa Lombok Pos TV, itulah paparan dari Gubernur dan harapan untuk keterlibatan semua pihak. Ini adalah daerah kita, ini NTB kita, dan tugas kita semua. Kita akan berjumpa lagi dan melanjutkan sorotan redaksi bersama banyak
narasumber kita yang tentunya berkompeten untuk membahas berbagai tema soal potret NTB. Kita akan berjumpa setelah yang satu ini bersama Lalu Muhammad. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Redaksi, masih membahas tentang 55 tahun NTB dan apa saja perkembangan yang terjadi serta catatan-catatan yang dimiliki oleh para narasumber kami terkait hal-hal yang perlu atau yang masih harus dibenahi oleh pemerintah provinsi khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya, kemudian pemerintah provinsi umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Baik, saya ingin melanjutkan perbincangan meskipun Pak Gubernur saat ini sudah tidak ada di studio 1, namun kita akan melanjutkan perbincangan dan saya harap perbincangannya tetap masih hangat, masih semangat karena yang akan memperhatikan adalah masyarakat secara langsung. Selanjutnya saya ingin ke Pak Suhaimi, Ketua JMS Pak ya. Juang Lombok Barat. Apa catatan Anda terkait dengan 55 tahun NTB saat ini, Pak? Terima kasih. Kalau saya begini, NTB ini sebenarnya punya potensi yang besar, punya kekuatan yang sangat banyak, tapi memang belum dikonsolidasi. Salah satu soal besar kita sebagai sebuah unity, kesatuan itu adalah di NTB menurut saya sampai saat ini belum ada muncul satu gerakan sosial yang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat. Gerakan sosial ini tentu saja tidak boleh dipandang karena biasanya kita memandang yang namanya gerakan sosial itu selalu dipimpin oleh mahasiswa, ormas, segala macam. Saya kira gerakan sosial yang saya maksud ini juga gerakan sosial yang bisa jadi sebenarnya gubernur menjadi pemimpinnya, dan saya kira gubernur NTB saat ini misalnya Dr. Zainul Majdi itu punya potensi untuk melakukan itu. Bagaimana ada
terjadi gerakan sosial yang besar di NTB. Kalau tadi Pak Kasdiono sudah ngobrol soal gerakan di bidang olahraga, Pak Salman bicara soal gerakan di bidang kebudayaan, Pak Adhar sudah bicara soal gerakan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik misalnya. Kalau gerakan-gerakan ini dikonsolidasi semua, kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin yang tentu saja harus bisa mengkonsolidasi semuanya, saya kira akan jadi hebat NTB ini, karena menjadi NTB itu kan juga mimpi lama kita sebenarnya, mimpi yang menurut saya dalam beberapa waktu ini sebenarnya sudah mulai terlihat bisa diwujudkan menjadi. Oke Pak Suhaimi, NTB. ini kan harus ada gerakan secara massal atau kemudian gerakan sosial secara terstruktur. Saya ingin mengetahui gerakan seperti apa yang Anda maksud, artinya lebih spesifik, bentuk gerakannya seperti apa? Kan yang namanya gerakan sosial itu berbeda, misalnya begini. Yang sederhana kita pahami, kalau selama ini misalnya pemerintah, gubernur, kepala dinas, SKPD mungkin fokus debat selama ini hanya bagaimana menghabiskan APBD, bagaimana menyerap anggaran. Debat kita masih seputaran itu. Tapi saya orang yang bermimpi ada muncul sebenarnya gerakan bersama. Dulu NTB pernah punya terkenal dengan Gogo Rancahnya misalnya, atau di daerah-daerah lain juga punya gerakan-gerakan yang lain. Saya sendiri nggak tahu secara persis sebenarnya apa saja yang akan digerakkan dan bagaimana menggerakkannya, tapi makanya tadi saya katakan saya bermimpi akan ada satu waktu di mana terjadi perubahan-perubahan yang besar, yang dahsyat, yang tidak hanya ukuran-ukurannya itu ukuran-ukuran birokrasi, ukuran-ukuran pemerintahan misalnya. Tapi tentu bentuknya kan harus jelas kan Pak. Artinya kita tidak bisa meminta pemerintah untuk melakukan sebuah gerakan secara massal, secara kolektif, namun kita sendiri belum bisa. Nah, makanya saya tidak bilang itu gerakan pemerintah, makanya saya bilang itu gerakan sosial. Nah, kecenderungannya selama ini adalah gerakan sosial selalu dipisahkan dari pemerintah. Selalu gerakan sosial itu seakan-akan melawan pemerintah atau muncul dari luar pemerintah. Misalnya saja bagaimana kita melawan kemiskinan atau melawan kebodohan di NTB. Anda kebayang kalau misalnya kita tahu semua NTB itu punya sekian ratus, bukan sekian puluh lagi, tapi sekian ratus pondok pesantren tersebar di mana-mana. Setiap ada mahasiswa atau murid Lombok ini atau NTB ini pulang dari Solatiyah, pulang dari Madinah, itu rata-rata balik bikin pondok pesantren segala macam. Itu potensi yang sangat besar. Tapi kita masih juga berdebat misalnya soal keaksaraan fungsional yang harus kita biayai. Tidak pernah berhasil kita buat jadi gerakan sosial yang berhasil menggerakkan seluruh orang. Tapi bisa jadi, makanya saya bilang punya potensi dipimpin oleh gubernur melawan kemiskinan, misalnya tidak harus berdebat hanya di APBD saja. Sejauh ini Pak Suhaimi melihat bahwa antara pemerintah seperti berjalan sendiri, tidak mengikut sertakan rakyat seperti itu. Sebenarnya tidak persis berjalan sendiri. Menurut saya tidak persis berjalan sendiri. Tentu saja pemerintah punya slot, punya alur bekerja yang jelas. Tapi kan seorang pemimpin, kita sebagai sebuah bangsa itu kan tidak hanya sekedar, kalau pemimpin tidak hanya sekedar sebagai eksekutif, tapi sebenarnya masyarakat kita juga rindu tipikal-tipikal pemimpin yang sayang, yang dekat. Kemudian yang tadi salah satu buktinya dia bisa menggerakkan orang, sehingga tidak hanya terpaku pada yang tadi saya katakan tupoksi birokrasi yang sebenarnya bisa jadi sangat nggak dekat sama rakyat. Taruh kata misalnya tadi Pak Salman, karena ada banyak sekali sebenarnya yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan cara berpikir birokrasi. Bagaimana membangun kebudayaan, misalnya tadi Pak Salman itu nggak mungkin debatnya itu di APBD, nggak mungkin debatnya itu kepala dinas kampanye. Dia harus menjadi satu gerakan sosial. Tetapi menurut saya katakan tadi itu dia harus dipimpin. Nah, Gubernur NTB saat ini Bapak Dr. Haji Zainul Majdi, saya kira punya potensi, punya kapasitas, dan punya prasyarat yang cukup untuk melakukan itu. Gubernur kita saat ini punya potensi untuk melakukan gerakan sosial, tapi belum melakukan itu sampai sejauh ini. Saya ingin selanjut ke Pak Hendriadi. Pak Hendriadi, saya ingin pindah, kita bicara hal yang lain lagi.
Ini terkait dengan masalah 55 tahun NTB. Apa yang ada dalam catatan seorang koordinator Patiro maksudnya Patiro. Silakan Pak. Baik, saya berpikir begini bahwa dari sisi pemerintahan penting sekali kita mengedepankan pertama itu reformasi birokrasinya. Salah satu indikator birokrasi ini bergerak untuk membangun NTB ini adalah bagaimana dia bisa mensupport segala lini pemerintahan itu untuk pertama itu bekerja melayani yang disampaikan oleh Pak Adhar tadi. Salah satu bagian penting dari melayani adalah bagaimana birokrasi ini transparan. Saya melihat bahwa ada potensi besar yang sudah didorong oleh pemerintah, antara lain misalnya dengan mendorong terbentuknya komisi informasi, mendorong terbentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kemudian ada sistem layanan informasi yang berbasis website. Saya kira itu langkah-langkah awal. Tetapi memang selalu kita harus berpikir bahwa dari dua sisi, ada baik ada buruknya. Bahwa saat ini memang kita harus akui bahwa ada potensi. Tetapi ada masalah misalnya begini. Ketika kita bicara transparansi, tidak semua SKPD ini, kalaupun dia punya website, konten websitenya itu nggak pernah diisi misalnya, salah satu. Informasi-informasi yang penting yang harusnya muncul dalam website, misalnya informasi tentang anggaran, program-program kerja mereka, hasil kerja mereka itu belum muncul. Hanya beberapa SKPD saja yang sudah memulai. Kita melihat misalnya di Pora, PU, kemudian juga Dinas Kesehatan, dan satu lagi adalah Bapeda itu sudah mulai dengan mengadopsi sistem aplikasi informasi pelayanan informasi publik. Oke, ini tapi salah satu hal yang penting saya kira untuk sendiri mendorong. sampai sejauh ini Pak, apakah ada kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri dalam memberikan pelayanan publik seperti itu? Saya pikir salah satu kemajuannya adalah bagaimana satu hal misalnya, bagaimana informasi ini adalah satu indikator dari layanan publik sebenarnya, supaya masyarakat mendapatkan informasi. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi tentang layanan rumah sakit kalau dia misalnya rumah sakitnya tertutup. Nah, ini kan salah satu. Nah, kita mencoba melihat dari satu sisi. Nah, sekarang Dinas Kesehatan sudah membuka informasi yang dimaksud tadi, informasi tentang berapa sih anggaran Dinas Kesehatan, berapa sih anggaran untuk rumah sakit, apa saja program-programnya. Paling tidak itu dulu. Memang kita harus melihat bahwa belum semuanya berjalan dengan baik, tetapi langkah-langkah ini sudah muncul saya kira. Di rumah sakit mestinya juga harus didorong, diperkuat lagi bahwa layanan informasi untuk pasien, misalnya di situ bagaimana pasien bisa mendapatkan obat dengan murah, alurnya bisa jelas. Kemudian berapa harga dari obat-obat tersebut, bagaimana standar layanan rumah sakit harus juga muncul di situ. Karena itu salah satu domain dari bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Nah, saya pikir ini secara teknis belum secara spesifik dilakukan oleh SKPD. Kalau komitmen dari gubernur sendiri saya pikir cukup bagus. Artinya bahwa dia ingin misalnya sistem informasi publik yang sudah jalan di 4 SKPD ini juga ditingkatkan di semua SKPD, termasuk juga layanan strategis seperti rumah sakit umum misalnya. Nah, ini harusnya ditangkap oleh misalnya pihak rumah sakit untuk segera membuat layanan yang itu bisa berbasis web, kemudian juga ditempel di papan pengumuman dan lain sebagainya sebagai kewajiban dia kepada pasien atau masyarakat untuk memberikan informasi. Itu sendiri hal yang harus dilakukan oleh tentunya begitu dalam jangka waktu dekat seperti itu Pak. Karena saya pikir begini, bahwa semakin transparan, semakin terbuka pemerintah itu, maka artinya bahwa ada komitmen untuk mencegah korupsi sejak dini, kemudian memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ketika dua hal ini jalan, sebenarnya secara prinsip sebenarnya pemerintah sudah menjalankan apa yang menjadi mandat dari undang-undang dan mandat dari masyarakat yang memilihnya, terutama Pak Gubernur. Baik Pak. Kalau dari Pak Tirus sendiri sejauh ini apa sih yang menjadi problem yang paling krusial yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, khususnya pemerintah?
Kalau dari sisi layanan informasi, dari saya pikir begini, bahwa transparansi tidak boleh terbatas pada apa yang muncul di permukaan. Misalnya keterbukaan informasi tentang anggaran. Saya pikir konteks dari semangat reformasi birokrasi bukan hanya di sisi itu, tapi bagaimana rekrutmen CPNS juga itu terbuka, indikatornya bisa dilihat dengan jelas, siapa yang lolos itu bisa terukur dengan baik. Kemudian juga bagaimana layanan di rumah sakit itu bisa diketahui oleh masyarakat umum, tidak lagi bertanya-tanya. Saya pikir itu adalah tantangan ke depan yang harus mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Di usia 55 tahun ini saya pikir NTB tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang standar. Saya pikir dia harus melompat ke hal-hal yang luar biasa. Oke, baik. Saya tadi menangkap dari beberapa narasumber hal-hal yang penting untuk dilakukan dari sisi budaya, banyak hal sekali yang kita harus udahlah, yang standar-standarnya hilangkan. Kita harus mencapai mimpi yang jauh lebih besar. Saya pikir NTB punya potensi untuk itu. Berani bermimpi seperti itu, Pak Henry. Ya, dan bukan hanya mimpi, dia punya potensi untuk itu. Tinggal digenjot saja, saya pikir. Oke, baik Pak Henry. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi harapan dan closing statement atau kemudian menjadi pandangan umum dari para narasumber kami. Sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama kami di Sorotan Redaksi mengupas tentang 55 tahun NTB. Apa saja yang telah dilakukan dan apa saja yang menjadi catatan-catatan penting untuk NTB agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan di segmen terakhir ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan apa saja yang menjadi closing statement atau menjadi rangkuman penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya sebagai pihak eksekutor, pelaksana dalam meningkatkan output atau kemudian NTB lebih baik ke depannya. Saya ingin mulai, kalau tadi saya mulai dari Pak Kasdiono, saya ingin mulai dari Pak Henry. Pak Henry, silakan apa saja yang menjadi pandangan atau singkat saja closing statement untuk NTB ke depannya. Kalimat terakhir saya yang penting harus kita tekankan adalah kepada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi NTB adalah NTB ini harus menjadi bangsa pemenang. Karena kita daerah lain ini sedang bergerak juga bahwa menjadi yang terbaik. Nah, saya pikir NTB dengan segala potensinya dia harus bisa melakukan itu. Jadilah bangsa pemenang. NTB, jangan menjadi bangsa yang standar-standar. Saya pikir kita itu. Punya potensi itu, Pak ya. Ya, dan kita punya potensi. Itu kita juga punya kemampuan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Pak Suhaimi, singkat saja Pak Suhaimi, apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga kemudian ke depan kita bisa mencapai mimpi seperti yang disampaikan oleh Pak Henry. Ya, kalau saya sih nggak hanya untuk pemerintah, karena memang kita sedang bicara soal 55 tahun NTB, memang sebaiknya sebagai sebuah bangsa ya, sebagai sebuah unity NTB kita. Karena saya juga tadi hanya bicara soal gerakan sosial, kalau dalam konteks pemerintah saya hanya mau bilang bahwa gubernur, pemimpin-pemimpin kita, terutama pemimpin-pemimpin politik, itu dia punya dua peran. Satu sebagai eksekutif, sebagai eksekutor pembangunan, menghabiskan APBD, tapi ada peran berikutnya dia sebagai representasi politik rakyat. Nah,
peran sebagai representasi politik rakyat inilah yang sebenarnya banyak tidak dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tentu saja bukan hanya gubernur, pemimpin itu banyak, ada gubernur, bupati, pimpinan pondok pesantren, pimpinan partai, bahkan KONI itu juga pemimpin-pemimpin kita. Saya kira mereka harus tampil tidak hanya sekedar sebagai eksekutif, tapi juga representasi politik rakyat, sehingga yang dihasilkan juga bukan hanya program pembangunan, tapi yang saya bilang tadi, menghasilkan gerakan-gerakan, mengajak orang untuk bergerak, bukan hanya menjadikan orang sebagai sasaran program pembangunan, tapi menghasilkan gerakan-gerakan sehingga akan muncul banyak gerakan. Dan saya orang yang percaya bahwa kalau gerakan-gerakan sosial itu muncul, maka juga akan lahir pemimpin yang hebat, manusia-manusia yang hebat. Karena itulah rahim untuk melahirkan pemimpin manusia yang hebat. Tanpa rahim itu ada, saya kira mimpi kita untuk melahirkan pemimpin manusia yang hebat juga tidak akan cukup bisa terwujud. Luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Salman, budayawan. Oke. Baik. Apa yang menjadi pandangan Anda untuk NTB? Inti dari kebudayaan itu adalah manusia. Ya, jadi bagaimana memanusiakan manusia. Manusia itu benar-benar menjadi manusia. Artinya apa? Jangan sampai misalnya kita membangun untuk benda-benda saja, tetapi bukan untuk manusia. Sebagai salah satu contoh, kita membangun jalan raya, itu mainstream kita berpikir bahwa itu untuk kendaraan. Sehingga trotoar itu kita tidak bangun. Sepanjang jalan itu tidak ada orang jalan karena memang tidak ada untuk mereka dibangunkan. Gitu. Dibangunkan jalan untuk mereka. Sebagai salah satu contoh juga misalnya begini. Pemerintah jangan juga terlalu memaksakan teknologi modern kepada masyarakat petani ketika mereka sudah melakukan teknologi pertanian yang laten. Gitu. Mereka sudah mengenal teknologi pertanian ratusan tahun, dan pengenalan mereka terhadap teknologi pertanian yang sudah ratusan tahun itu hilang ketika begitu banyak teknologi modern yang dipaksakan kepada mereka. Kita bisa bayangkan, ini yang saya sebut dengan mendehumanisasi pertanian itu, gitu. Masyarakat petani itu. Betapa hebatnya kalau pemerintah punya gagasan teknologi modern sama teknologi pertanian modern, teknologi pertanian laten yang sudah sangat membumi itu digabungkan menjadi satu. Dengan kata lain, jangan sampai masyarakat petani itu hanya mengenal teknologi traktor, tetapi tenggala itu, baja itu dia lupakan. Jadi gitu kemudian budayanya pun terkikis. Budayanya pun terkikis karena ada nilai di dalam alat baja itu, di dalam tenggala. Sehingga begitu dia mempergunakan traktor, nilai membaja itu tidak hilang. Misalnya membaja itu ke entitas tanah itu tetap dipelihara, dengan traktor dia harus menjadi apa? Itu maksud saya. Sekaligus sindiran buat masyarakat ini yang sudah terlalu banyak beralih ke traktor dan meninggalkan negara. Ya, karena apa? Karena mereka dipaksa oleh sistem untuk mempergunakan traktor. Ya, itu maksud saya. Jadi karena kebudayaan berbicara tentang manusia, maka atas nama kebudayaan kami berharap pembangunan itu juga jangan mendehumanisasi. Oke, baik, terima kasih Pak Salman. Saya lanjut ke Pak Adhar. Apa yang menjadi catatan dari Ombudsman sendiri? Ya, saya cuma ingin mengingatkan dulu ya. Cara kalau kita mengukur apakah pembangunan itu efektif, ya, itu mengukurnya adalah apakah pelayanan kepada masyarakat itu bisa terlaksana dengan bagus nggak? Itu salah satu cara yang paling sahih untuk mengukur efektivitas pencapaian sebuah prestasi kerja. Percuma membangun, saya katakan tadi, membangun gedung, jembatan segala macam kalau orang miskin nggak bisa sekolah, ya. Orang miskin kalau sekolah rumah sakit aja harus diusir-usir, segala macam. Artinya apa? Saya ingin mengingatkan, ke depan yang kita bangun adalah sebuah sistem tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang benar, gitu ya. Nah, dengan membangun sistem itu seperti apa? Yaitu mendekatkan setiap konsep-konsep pelayanan itu kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Sehingga saya kira harus ada satu visi yang sama antara entitas yang dipimpin oleh gubernur juga dengan kota kabupaten. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana misalnya cara berpikir yang maju kawan-kawan di provinsi misalnya dengan melahirkan peraturan gubernur tentang pelayanan publik misalnya begitu ya. Ini kan membangun sistem. Cara-cara ini harus diikuti oleh di kota kabupaten agar apa? Sistem yang ada di kita itu bisa bagus. Nggak setiap ganti kepala daerah ganti lagi cara, setiap ganti daerah ganti cara. Ini cara yang buruk. Intinya ada sebuah kesinambungan cara. Iya. Gitu, Pak. Oleh sebab itu sistem yang harus kita tanamkan di situ. Sistem tata pemerintahan yang benar dan baik. Itu yang harus paling penting. Terima kasih Bang Adhar atas pandangannya, dan saya yang terakhir Bang Kasdiono atau Bung Kasdiono.
sebagai Ketua KONI, apa yang menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar prestasi terus bisa kita tingkatkan? Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita tetap berbicara tentang target. Ya, NTB 55 tahun, target kita 2016 adalah 15 medali emas. Maka kita perlu mengambil langkah-langkah. Ini target yang luar biasa, langkah-langkah juga harus luar biasa. Momentum HUT NTB yang ke-55 ini saya akan meluncurkan yang disebut dengan NTB Libas. NTB 15. Ya, dan saya setuju bahwa kita perlu mendorong putra-putri terbaik kita untuk selalu menjadi pemenang. Saya telah mendorong mereka untuk tetap menjadi nomor 1 demi Nusa Tenggara Barat. Itu closing statement saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dan pemirsa, itu closing statement dari narasumber-narasumber kami yang sudah ada di studio. Saya yakin Anda semua yang ada di rumah, Anda yang menonton acara ini sudah dapat mengambil apa-apa saja yang bisa diserap dari informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber kami. Nah, yang lantas terbayang dalam pikiran saya adalah bagaimana kalau kemudian bapak-bapak yang ada di sini kemudian bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan NTB yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, saya Lalu Muhammad mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalam. Pak, terima kasih.